Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di pertemuan sore hari ini. Kali ini kita adakan masih secara daring ya, karena sepertinya memang masih banyak yang mulai sakit ya. Semoga semuanya sehat-sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai, saya persilakan dulu kita awali juga ya. Kita awali dengan berdoa. Berdoa silakan. Saya diakhiri. Saya absen terlebih dahulu. Zulfati Zahro, Hadir Bapak. Vanessa Septi, Hadir Bapak. Mbak Trina Davis, Mbak Trina Davis, oke belum hadir ya. Ada yang tahu kabarnya Mbak Trina Davis? Tidak ada. Tadi sempat bilang kalau wifi kosnya lagi gangguan, Bapak. Oke, ya. Keterbatasan dari pembelajaran daring ya, bergantung pada sinyal. Oke, Tarisa Pratnya, Hadir, Bapak. Mbak Safila Nadia, Hadir Pak. Mbak Nuriska, Hadir Bapak. Mbak Nelly, Hadir Bapak. Mbak Nanda Dwi Nugraha, Hadir Bapak. Mbak Nafila Lana, Mbak Nafila Lana. Oke, belum hadir. Kemudian ada Mas Nadif, ini MBKM ya. Mas Musli. Mas Musli juga belum hadir. Mas Saifullah Yusuf. Hadir Bapak. Oke, sehat Mas? Hadir. Sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, ini Alhamdulillah Mas. sehat. Ya, Mas Musli baru masuk. Mas Musli, selamat bergabung ya. Saya lanjutkan Mas Fauzan. Mas Fauzan belum hadir. Mbak Meliska. Hadir Pak. Oke, Mbak Mega. Hadir Pak. Mbak Maimunah. Hadir, Bapak. Mas Ivan. Hadir Pak. Oke, Mbak Hilma. Hadir Pak. Mas Hamam. Mas Hamam. Ini belum hadir. Mbak Frida. Hadir Pak. Mbak Virus. Hadir Pak. Mbak Dwi Sri. Mbak Dwi Sri belum hadir. Mbak Dewi Fajar. Hadir Pak. Mbak Delila. Mbak Delila. Hadir Bapak. Oke, Mbak Deborah. Hadir Bapak. Mas Cahyo. Mas Cahyo belum hadir. Mbak Anissa. Hadir Pak. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke peta konsep ya. Jadi ini ada satu lagi yang masuk ya, Mas Cahyo. Saya terima dulu. Oke, sudah bisa bergabung Mas Cahyo? Baik, sebelum kita lanjutkan ke peta konsep, minggu lalu ada beberapa ya semacam tugas gitu ya yang
Oke, Mas Cahyo, silakan. Nanti bergabung. Oh, sudah bisa ya, sudah bisa bergabung ini. Minggu lalu ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda cari tahu terkait perbedaan bahan ajar pada media yang non cetak. Nah, saya lihat sudah ada beberapa yang mengumpulkan, bahkan beberapa juga sudah ada yang membuat tabulasi perbedaan antara modul, kemudian ada LKS. Nah, itu sangat rapi gitu ya. Oke, ada yang sharing terlebih dahulu untuk apa sih bedanya e-book, e-modul, modul digital? Ya, silakan. Sudah mengumpulkan ini. Silakan di-sharing hasilnya. Halo? Kalau punya ilmu nggak boleh pelit-pelit ya, harus sharing gitu ya. Silakan. Oke, kalau gitu Mas Ivan. Mas Ivan mau menyampaikan atau memilih Mas Ivan? Memilih gimana, Pak? Memilih yang menyampaikan. Mau Mas Ivan sendiri atau Mas Ivan memilih yang lain? Saya menyampaikan sedikit saja perbedaan dari e-book sama e-modul, Bapak. Ya, silakan. Mungkin nanti setelah ini ada teman lain yang menambahkan gitu. Oh, enggak ada, cuma Mas Ivan aja. Oke, silakan Mas Ivan. Dari yang sudah saya sampaikan kemarin di portofolio, untuk e-book sendiri adalah sebuah buku cetak yang disajikan dalam versi elektronik seperti itu, Bapak. Jadi disajikannya itu dalam bentuk PDF atau sejenisnya. Jadi filenya itu file elektronik. Kemudian untuk modul digital itu gabungan sebuah modul atau bahan ajar itu gabungan dari beberapa media, bisa juga teks, kemudian ada juga videonya, ada juga animasi ataupun media-media lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ivan ya. Ada yang mau menambahkan? Nah, atau Mas Ivan pengen dengar pendapatnya siapa ini? Silakan, pilih siapa Mas Ivan? Mbak Dewi Fajar. Siapa? Dewi Fajar. Mbak Dewi Fajar, ya. Silakan Mbak Dewi Fajar. Audionya masih belum menyala itu sepertinya. Oke, Ya, silakan. Pak. Untuk kalau saya mencari itu, kalau e-book itu versi elektroniknya dari buku. Kemudian bisa dibuka melalui suatu komputer atau alat elektronik yang lainnya. Jadi kalau e-book itu lebih ke versi elektroniknya dari buku. Cuma teks saja. Seperti yang disampaikan Mas Ivan. Terus kalau e-modul itu mungkin lebih banyak animasinya dan juga fungsinya itu untuk sebentar Pak. Nah, kalau buku itu mungkin sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebagai penggantinya buku, cuma bentuknya berbeda. Tapi kalau modul itu untuk memberikan dapat dijadikan pula sebagai sumber belajar kepada siswa. Namun di sini dia lebih menarik karena ada gambarnya, ada juga videonya seperti itu, Pak. Yang seperti yang saya cari itu lebih mirip gimana ya? Yang saya cari itu kurang lebih sama dengan punyanya Mas Ipan. Oke, jadi hampir sama gitu ya. Kalau e-book itu versi elektroniknya buku gitu ya, Mbak ya. Ini maksudnya buku tulis atau buku apa ini?
Ini lebih ke buku bacaan, Pak. Jadi sebagai sumber belajar gitu ya. Ya. Oke, dan satunya adalah lebih ke arah versi elektroniknya modul yang lebih dari sekedar teks, tapi juga ada media-media lainnya yang terkumpul menjadi satu. Ya, saya rasa kalau dilihat dari yang sudah Anda kerjakan, tadi saya lihat 19 yang mengumpulkan, nah ini masih ada yang belum. Nah, dari situ alhamdulillah sudah bisa saya simpulkan kalau sudah dicari semua gitu ya. Oleh karena itu bisa kita lanjutkan ke peta konsep. Nah, ini harusnya disampaikan langsung hasil belajarnya karena kemarin sudah membaca atau sudah melakukan kajian literatur terkait peta konsep. Ya, silakan salah satu sharing terlebih dahulu tentang hasil pencariannya atau hasil belajarnya terkait peta konsep. Silakan Mbak Nelly. Ini ada satu lagi yang hadir, Mbak Frida. Selamat datang Mbak Frida. Ya, bisa dilanjut Mbak Nelly. Peta konsep merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk membimbing siswanya menyusun konsep-konsep yang telah dipelajari agar terlihat keterkaitannya satu sama lain. Ya, terima kasih Mbak Nelly. Mungkin bisa, jika untuk membahas peta konsep ya, peta konsep ada dua kata di sini, ada peta, ada konsep. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu yang lebih dekat dengan fisika ya. Tapi kalau misalkan Mbak Nelly menyampaikan langsung peta konsep, kita akan coba pilah gitu ya. Berdasarkan kata, ada peta dan konsep. Kalau konsep itu apa ya? Kalau konsep itu apa ya? Ini sering dengar ini. Sering mendengar istilah konsep, tapi apa makna dari konsep itu? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Sebentar. Konsep itu ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Itu menurut Sujadi. Itu Bapak. Jadi konsep menurut Mbak Nelly itu kalau misalkan dilihat dari pendapatnya tadi, underline apa ya? Kata pentingnya di mana Mbak? Ide abstrak. Oke, mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Kan ada yang sering dengar konsep gaya, konsepnya fisika. Nah, itu gimana itu? Konsep itu apa? Mbak Mega, silakan Mbak Mega. Jadi konsep itu dinyatakan sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari beberapa macam karakteristik. Oke, dibangun dari berbagai macam karakteristik. Contohnya, Mbak. Mbak Mega, contohnya, Mbak. Mungkin gini Pak, maaf kalau salah ya Pak. Mungkin konsep gaya itu dibangun dari massa dan kecepatan mungkin. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat dari... Maaf Pak, salah. Oh, enggak. Kalau dilihat dari yang disampaikan Mbak Nelly sama Mbak Mega itu memang ya benar, itu menunjukkan makna dari konsep gitu ya. Tapi mungkin bahasanya itu terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya nanti kalau kita menjelaskan sendiri itu agak susah. Jadi kalau misalkan mau disederhanakan itu lebih pada ada suatu pengalaman gitu ya, yang kemudian diabstraksi. Itu tambah sulit lagi ya, abstraksi. Artinya dari pengalaman itu diambil suatu diabstrakkan ya,
Kemudian disimpulkan untuk mendefinisikan suatu objek ya. Boleh objek, boleh kejadian yang sama. Contohnya, ketika Mbak Nelly menarik mobil menarik tali. Oh, itu namanya gaya. Ketika magnet menarik besi. Oh, itu namanya gaya magnet. Ketika Mbak Mega memberikan dorongan. Oh, Mbak Mega melakukan gaya. Lalu, apa itu gaya? Nah, itu nanti akan menjadi konsep. Oh, ini loh yang namanya gaya. Dan kejadian tadi disimpulkan menjadi suatu konsep. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita lebih sering menggunakan istilah konsep, cuma kadang kita tidak tahu realnya atau mungkin definisi dari konsep itu seperti apa. Namun di sini kita akan membahas tentang peta konsep. Ya, tentunya biasanya di bahan ajar itu ada peta konsep. Apa peta konsep itu? Nah, tadi Mbak Nelly sudah menyampaikan. Bisa diulangi, Mbak Nelly? Peta konsep? Oke, Mbak Nelly? Atau mungkin yang lain duluan? Izin Mbak menjawab, Maimunah? Bapak. Oh, silakan Mbak Hilma. Peta konsep itu merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk membimbing siswanya menyusun konsep-konsep yang telah dipelajari agar terlihat keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Jadi keterkaitan antara konsep-konsep tersebut dijadikan satu dalam peta konsep, seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Hilma. Jadi itu namanya peta konsep gitu ya, menurut pendapat dari Mbak Hilma. Untuk mengetahui atau tadi disampaikan suatu strategi untuk mengetahui atau mengajarkan kepada siswa tentang kaitan antar konsep. Dari yang lain ada tambahan? Izin menyampaikan pendapat. Oke, silakan Mbak Deborah. Menurut kesimpulan yang saya dapat dari berbagai sumber, peta konsep itu merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep, uraian, kata kunci, dan poin-poin penting dalam suatu bidang pembelajaran yang disampaikan. Jadi peta konsep itu hampir sama juga yang disampaikan oleh Mbak Hilma, yaitu bahwa menunjukkan hubungan antara konsep-konsep materi yang dirangkum. Dan biasanya peta konsep itu memiliki kata kunci yang saling berkaitan. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin tadi juga ada yang berpendapat juga ya. Silakan sekalian, ada Mbak Frida tadi yang ingin menyampaikan opininya terkait peta konsep. Silakan Mbak Frida. Jadi menurut saya itu kayak peta konsep itu merupakan suatu tampilan gambar atau bagan tentang konsep-konsep materi yang tersusun sesuai dengan tabiat ilmu pengetahuan. Jadi tidak dengan peta konsep itu tidak mengindahkan urutan atau sekuensi topik yang akan dibahas. Menarik nih ya. Ada tabiat, ada sekuensi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana makna dari kata itu ya. Tapi ini kita masih bahas tentang definisi peta konsep. Terima kasih Mbak Ilma, Mbak Deborah, dan Mbak Frida. Ini sudah bisa saling melengkapi sebenarnya. Dari apa yang disampaikan tadi, kita bisa tahu bahwa tujuan peta konsep, terlepas itu tadi peta konsep ada yang menyebut itu sebagai suatu strategi, ada yang menyebut itu tampilan, ada yang menyebut itu suatu cara ya, macam-macam. Dibilang strategi itu strategi. Strategi itu kemudian nanti diimplementasikan di dalam bahan ajar.
Makanya ada beberapa buku yang ada peta konsepnya. Kan bahan ajar, membantu guru untuk mengajar. Kalau gurunya mau ngajar pakai peta konsep, ya di bahan ajarnya ada peta konsepnya. Strategi. Kalau strateginya gurunya menggunakan inquiry, maka sebagai guru yang yang kreatif gitu ya, ya bisa mengembangkan bahan ajar berbasis inquiry. Guru yang mengajarkan misalnya di MAN, di sekolah madrasah, yang mencintai fisika tapi juga mengajarkan fisika tetapi juga harus lebih integrasi dengan sekolahnya, maka guru itu akan membuat bahan ajar fisika yang terintegrasi misalkan dengan Al-Qur'an. Nah, itu bisa jadi solusi gitu ya. Bisa jadi inovasi. Kembali ke peta konsep. Di dalam 3 pendapat tadi disampaikan juga bahwa peta konsep itu bertujuan membantu gitu ya. Sekarang kalau saya tanyakan kembali, bagaimana peta konsep itu bisa membantu, atau mungkin lebih tepatnya bagaimana peran peta konsep itu di dalam pembelajaran? Seberapa penting sih? Manfaatnya apa ya dengan adanya peta konsep? Bahkan mungkin kayaknya ini ketika dulu buka buku di SMA, peta konsep itu biasanya skip gitu ya, langsung masuk ke materi pertama gitu. Atau ada yang lihat peta konsepnya atau gimana? Mungkin bisa sharing dulu ya. Silakan. Ini yang ketawanya paling lebar ini Mas Ivan ini. Kenapa Mas? Soalnya ya seperti yang Bapak katakan tadi, kalau peta konsep itu skip dulu. Oh ya, jadi Mas Ivan dulu cuma dilewati aja ya gitu ya. Mungkin karena gambarnya kurang menarik. Biasanya kalau gambarnya menarik dilihat dulu gitu. Oke. Kita lanjutkan mungkin dari yang lain. Saya, Pak. Mbak Safila. Jadi peta konsep itu berfungsi untuk membuat gagasan pokok itu jelas bagi murid dan guru yang sedang memusatkan perhatian pada pembelajaran yang spesifik. Kemudian peta konsep bertujuan membuat struktur pemahaman dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya, dan untuk belajar bagaimana mengorganisasi sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan konsep ke dalam suatu konteks pemahaman, sehingga terbentuk pemahaman yang baik. Wah, kalau dari jawabannya ini saya kebayang peta konsepnya itu sangat besar gitu ya Mbak ya. Karena kan ada informasi, ada fakta yang dikaitkan. Berarti saya merancang, makanya di topik ini ya, topik peta konsep, nanti Anda harus membuat peta konsep berdasarkan materi yang dipilih ya. Ya, kalau misalkan Mas Ivan misalkan milih tentang dinamika gerak, ya buat peta konsepnya. Jadi nanti bisa dibuat. Oke, terima kasih Mbak Safila. Ya, jadi mengaitkan antar konsep dan informasi terkait ya. Artinya kita nanti akan lihat ya, memang harusnya ada contoh bagaimana peta konsep yang baik. Tapi dari sini nanti kita akan tahu. Oh, berarti peta konsep itu harus seperti ini. Harapannya nanti tampak dari peta konsep yang dibuat oleh masing-masing gitu ya. Oke, disampaikan juga tadi dari manfaatnya peta konsep itu menghubungkan antara konsep saat ini dan yang akan datang gitu ya. Maka ini sangat berbeda dengan peta konsep yang ada di sekitar kita, yang sering ada di buku. Mungkin bisa sharing yang masih sering lihat peta konsep, seperti apa ya peta konsep yang ada? Saya Bapak izin menjawab. Silakan Mbak Maimunah. Jadi yang sering saya lihat peta konsep di buku-buku waktu SMA itu hanya memuat konsep-konsep yang ada pada suatu bab. Misal pada momentum itu hanya momentum, kemudian impuls, ada tumbukan lenting sempurna, sebagian gitu. Itu Bapak. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan sebelum kita bahas lebih lanjut? Cukup ya, saya rasa sudah bisa mewakili. Jadi memang kebanyakan di dalam buku-buku yang ada atau bahan ajar yang ada, itu peta konsepnya biasanya atau seringkali hanya terfokus pada bab itu saja. Kalau misalkan membahas listrik, ya paling
dia akan menjabang menjadi listrik, misalkan pengertian arus. Itu seperti seolah-olah bukan menjabarkan peta konsep, tapi lebih menjabarkan ke isi topik yang akan dibahas gitu ya. Nah, apakah itu salah? Nah, itu pertanyaannya. Apakah nggak boleh kalau misalkan peta konsep itu ya hanya menyajikan apa yang akan dipelajari? Apakah harus, kalau kita lihat atau pelajari materinya tentang listrik ya, listrik itu kan ada dua, ada arus AC, ada arus DC. Itu kan dua bab sendiri. Nah, lalu bagaimana? Nah, itu permasalahan. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita perlu melihat terlebih dahulu tentang ciri-ciri dari peta konsep. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Apa yang khas dari peta konsep? Izin menjawab, Bapak. Silakan Mbak Memuna. Jadi ciri yang paling menonjol itu ada bagan skematisnya. Jadi dimulai dari konsep dasar, kemudian merujuk ke subkonsep-subkonsep yang lainnya. Ya, jadi ada istilahnya lebih ke penjabaran ya, substansinya seperti apa, itu keterkaitannya. Boleh? Ada lagi? Mbak Mega? Itu ada keterangan, misalnya hubungannya apa, ini menunjukkan apa gitu, ada Ya, keterangannya. benar sekali. Jadi yang penting dan tidak boleh terlupa ada garis penjabaran atau substansinya tadi, itu harus ada penghubungnya. Misalkan kalau ada listrik, kemudian ada panah dua, AC, DC, itu kan tidak jelas ya. Nah, itu berdasarkan sifatnya terbagi menjadi arus AC dan DC. Dan ada sumber daya alam, nah, ada yang karakteristiknya dia terbarukan, ada yang tidak. Nah, itu seperti itu. Jadi harus antar konsep yang dihubungkan dengan garis itu harus ada kalimat penghubungnya. Jadi ciri-cirinya ada menyatakan hubungan antar konsep ya. Jadi tidak hanya garis kosong. Satu lagi, ada yang ingin menambahkan? Oke, yang jelas peta konsep itu terdiri lebih dari satu konsep. Ya, karena dia kan mengaitkan antar konsep gitu ya. Selain mengetahui ciri-ciri tersebut, lalu bagaimana? Ini kan nanti masing-masing akan membuat peta konsep sesuai dengan materi yang dipilih. Apa yang harus Anda lakukan dalam menyusun peta konsep ya? Jadi bagaimana prosedur penyusunannya? Silakan. Iya, Bapak. Mbak Tarisa. Yang pertama, menurut Trianto pada tahun 2013 itu kita mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta konsep. Yang keempat atau yang terakhir, mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Ya, baik, terima kasih Mbak Tarisa. Jadi langkahnya sudah benar, sudah runtut ya. Mulai dari mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi dari sejumlah konsep. Apa ide pokoknya sebenarnya? Kemudian ide-ide apa yang menunjang ide utama tadi. Kemudian nanti ditempatkan, bisa di atas, tengah, atau di tengah. Dan dikelompokkan ide-ide sekunder itu di sekeliling ide utama. Jadi itulah langkah yang harus Anda lakukan di dalam mengembangkan ide pokok. Namun kalau kita lihat di dalam ide pokok itu bentuknya macam-macam ya, atau jenisnya macam-macam. Ada yang sudah mencari tahu jenisnya apa saja? Ada macam apa saja?
Mbak Hilma? Ya, Bapak. Jadi jenisnya yang pertama itu ada yang berbentuk pohon jaringan. Ya, benar. Kemudian ada Apalagi? rantai kejadian, peta konsep siklus, dan yang terakhir peta konsep laba-laba. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Mbak Hilma ya, ada 4 macam. Yang pertama ada pohon jaringan atau istilahnya network tree. Kemudian ada rantai kejadian atau event chain. Kemudian ada peta konsep yang bentuknya siklus atau cycle, dan peta konsep yang bentuknya laba-laba ya, spider concept map. Nah, nanti bisa Anda searching contohnya seperti apa. Jadi memang tidak kaku gitu ya. Ada macam-macam. Nanti silakan Anda analisis perbedaannya apa antara keempat itu. Dari oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu siapa ini yang Mbak Dirila, silakan Mbak Dirila. Iya, saya izin bertanya, mengapa di sekolah-sekolah pembelajaran tentang peta konsep itu sering di skip, Bapak, sering dilewati seperti itu? Oke, ada yang mengalami? Oh, enggak. Ada yang Saya mengalami? Bapak mengalami. Oke, Mbak Memunah, apa yang dialami, Mbak? Waktu masih di SMA itu kan pertama pada awal bab itu biasanya kan dikasih tahu ini mempelajari tentang apa gitu kan. Tapi di peta konsep yang ada di buku itu di skip sama gurunya. Jadi langsung ke pembahasan Oke, babnya. jadi di skip gurunya ini ya, atau di skip siswanya ini ya? Ya, atau mungkin pas gurunya nerangkan Mbak Dirila masih belum siap, akhirnya tidak mengikuti. Nah, itu. Nah, ini masalah ini ya, ini masalah. Namun sebelum tahu ini masalah atau enggak, sebenarnya kita juga harus tahu. Penting nggak sih peta konsep itu? Gimana? Penting nggak? Penting, Mbak Mega. Penting, seberapa penting, Mbak? Pak, karena menurut saya itu memberikan gambaran awal sebelum masuk ke materinya, Pak. Memberikan gambaran awal sebelum masuk ke materi. Dulu Mbak Mega waktu membuka buku, lihat peta konsepnya? Pak, saya skip. Oke, skip juga ternyata. Oke, berikutnya seberapa penting? Ayo. Pentingkah? Siapa lagi? Atau saya ingin dengar pendapatnya dari Mas Hamam. Mas Hamam? Masih di sini Mas Hamam? Kalau tidak di sini ya left gitu ya. Mas Hamam? Oke, remove. Mas Cahyo. Iya Pak, menurut saya penting Pak. Pentingnya bagaimana? Ya untuk itu Pak, mengetahui apa yang perlu dipelajari gitu Pak. Biasanya kalau saya buka buku itu biasanya kalau saya lihat Pak peta konsepnya untuk lihat materi apa saja yang dipelajari. Terus biasanya untuk lihat materinya sulit apa enggak gitu Pak. Gitu ya Mas Cahyo ya. Jadi keren nih Mas Cahyo. Saya lihat dulu Pak peta konsepnya Pak. Materi apa saja yang kira-kira mau dipelajari. Seberapa sulit Pak? Ya nanti kalau sulit saya tutup lagi gitu ya. Nggak jadi buka gitu. Oke. Terima kasih Mas Cahyo. Satu lagi mungkin? Saya Bapak izin menjawab. Silakan Mbak Deborah. Menurut saya sangat penting Pak. Karena dengan adanya peta konsep itu dapat membantu siswa untuk menyusun pengetahuan mengenai konsep yang dibahas saat itu. Untuk menyusun pengetahuan ya, yang dibahas saat itu. Dulu skip atau lihat peta konsep? Kalau dulu
Kebetulan guru saya itu sebelum masuk ke bab baru selalu memberikan tugas lihat peta konsep lalu suruh mempelajari dan memberikan tugas mungkin seperti Bapak Rizky nggih. Jadi kayak memberikan gambaran awal dan dikasih poin-poinnya lalu diberikan tugas seperti Pak Rizky. Seperti portofolio gitu mungkin ya, yang ini ya. Karena memang ini lebih ke cakupan area pembelajaran sebenarnya. Tapi juga memang peta konsep itu juga bisa untuk lingkup pembelajaran mana. Oke, terima kasih Mbak Deborah. Nah, kalau sekarang kita sepakat gitu ya, sepakat ini ya, peta konsep itu penting. Bagaimana caranya peta konsep itu tidak dilewati oleh siswa? Tidak di skip gitu ya, tapi ya siswa itu ke peta konsep. Gimana? Saya izin menjawab Bapak. Silakan Mbak Nuriska ini ya. Dengan memberikan tampilan semenarik mungkin Bapak, mungkin seperti itu. Dengan memberikan tampilan semenarik mungkin. Wah, ini yang menarik yang seperti apa Mbak? Mungkin kalau di kebanyakan buku-buku sekarang hanya cuman bagan dan tulisan konsep subbab-subbabnya saja. Nah, mungkin nanti bisa diberikan seperti gambar penunjang dari bab tersebut di samping dari peta konsep tersebut. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana peta konsep yang dibuat oleh Mbak Nuriska. Apakah menarik? Ya. Oke, terima kasih. Ide yang bagus. Jadi harus dibuat yang menarik, Pak. Ada gambar-gambarnya mungkin gitu ya. Ya tentunya gambarnya yang berkaitan dengan konsep. Bukan ada gambarnya, Pak. Ya Doraemon, kemudian ada ya kartun ya, tapi harus berkaitan dengan konsepnya. Oke, ada lagi mungkin Mas Musli bisa menambahkan bagaimana caranya agar peta konsep itu tidak dilewatkan begitu saja oleh siswa. Jika menurut saya supaya peta konsep itu tidak dilewatkan harus dibuat lebih menarik dan bagi pendidik itu langsung dijelaskan dengan cara yang benar. Jadi saya mungkin dibuat PowerPoint yang menarik atau dibuat jadi media pembelajaran atau apa gitu Pak. Jadi supaya peserta didiknya itu lebih interesting, lebih tertarik dengan suatu materi atau suatu pelajaran. Oke, terima kasih Mas Musli ya. Terima kasih Mas Musli. Dibuat lebih menarik, kemudian gurunya juga harus menerapkannya di dalam pembelajaran ya. Jangan sampai gurunya juga skip, akhirnya siswanya skip ya. Miss itu ya, lewat. Ada ide lain? Ini ada Izin masalah. menambahkan Pak. Silakan Mas Cahyo. Mungkin itu Pak, sebelum halaman peta konsep itu ditulisi perintah untuk membaca peta konsep itu Pak. Oke. Sebelum ke halaman peta konsep, baca peta konsep udah. Oke. Bisa ya gitu ya. Ya, jadi solusi ya. Nah, ada lagi mungkin? Izin menjawab Bapak. Siapa yang bersuara ini ya? Dari siapa? Ilma Bapak. Oh ya, Mbak Ilma, silakan. Jadi sebelum memasuki pembelajaran mungkin siswanya diberikan tugas untuk membuat peta konsep yang lebih menarik seperti mind mapping agar sebelum memasuki pelajaran siswanya itu udah mempelajari mengenai materi yang akan diajarkan seperti itu Pak. Oke, ini ide yang berbeda ya. Jadi siswanya Pak yang membuat Pak. Ya. Jadi kalau hanya disajikan saja banyak di skip ya sudah biar saja mereka yang membuat. Boleh. Nah, atau mungkin mau dikombinasikan ya, karena takutnya siswa itu sudah nggak pernah tahu jalan,
tahu materinya seperti apa aja belum pernah. Kalau disuruh buat peta konsep, ya kayak orang yang belum pernah ke Malang kemudian disuruh buat peta ke Malang gitu ya. Nah, maka bisa dibuat buku saya membuat peta konsepnya rumpang Pak atau kosong. Atau mungkin ada bagian-bagian yang kosong yang harus diisi oleh siswa. Mungkin nanti tidak lagi perintahnya membaca, tapi lengkapi peta konsep berikut. Atau karena peta konsep itu bisa dibuat kalau mereka itu sudah tahu, ya peta konsepnya tidak di depan, tapi di belakang. Atau mungkin ada peta konsep yang general di depan, kemudian yang rumpang atau yang kosong-kosong di belakang setelah mempelajari. Jadi lebih detail. Dan itu kan bisa menjadi aktivitas. Kalau peta konsepnya masih kosong, ya siswa bisa mengerjakan. Bisa melakukan activity ya. Mereka mengisi, ya itu akan lebih bermakna daripada mereka membaca. Oke, ada tanggapan? Jadi nanti untuk bahan ajar yang akan dikembangkan, nah ini tetap ya, nanti di akhir perkuliahan semester ini, nanti akan ada produk bahan ajar yang dikembangkan oleh masing-masing. Jadi boleh peta konsepnya nanti tidak harus seperti yang sudah ada. Nah, karena ini kan sudah mulai mencari judul skripsi ya, sudah mulai nanti harus membuat suatu karya inovasi, nah bebas. Tapi ya harus ada ya latar belakangnya mendukung gitu ya. Kenapa kok seperti ini? Oke. Terlepas dari bagaimana peta konsep dibuat sebenarnya, tadi ada beberapa hal yang penting dari peta konsep. Tadi sudah disampaikan bahwa peta konsep itu bertujuan untuk mengaitkan atau menghubungkan antar konsep. Agar siswa itu tahu Pak kaitan antar konsep. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau siswa itu tidak mengetahui kaitan antar konsep di fisika? Emangnya kenapa? Ya biar aja mereka belajar fluida, belajar gaya, ya cukup segitu aja. Kenapa? Kenapa kok mereka perlu tahu kaitan antar konsep di fisika? Izin menjawab, Bapak. Silakan Mbak Delila. Ya, menurut saya, jika siswa itu tidak mengetahui kaitan antara suatu konsep kepada konsep yang lain, maka pengetahuan mereka juga akan terkotak-kotak seperti itu, Bapak. Contohnya ketika mempelajari tentang hukum Archimedes, mereka tidak akan mengikatnya dengan konsep dari gaya, seperti itu. Oke, jadi kalau mereka tidak mengetahui kaitan antar konsep, itu nanti konsepnya akan terkotak-kotak, Pak, sendiri-sendiri, terpisah. Ya, makanya tidak salah kalau siswa kita, ya anak-anak sekolah itu kalau sudah mempelajari suatu materi ya biasanya dilupakan gitu aja. Kenapa bisa seperti itu? Dan mereka juga tidak akan memahami keterkaitan antar konsep kalau peta konsepnya itu hanya sebatas ya babnya itu saja. Maka butuh peta konsep yang bisa mengaitkan antar bab. Bisa nggak dibuat seperti itu? Kalau saya beri tugas buat peta konsep yang ada di fisika. Mulai dari kelas 1 bab 1 sampai kelas 10 bab 1 sampai kelas 12 bab 2 semuanya dalam satu peta konsep. Bisa? Bisa? Nggak bisa Pak kalau belum dicoba. Oke, coba ya. Nah, gimana? Bisa nggak nih? Bisa? Halo. Ini menentukan tugas berikutnya nih lah. Bisa? Sepertinya sulit. Sepertinya sulit. Ya, sepertinya sulit. Tapi ada yang bisa. Ada yang sudah ada. Sudah tahu? Bagaimana caranya? Belum. Oh, belum ya.
Oke. Sudah pernah lihat ini? Pernah Tidak. Bapak. Oh, Pernah, Bapak. ada yang pernah, ada yang tidak ya. Hyperfisik ya. Silakan dibuka. Di sini ya sudah hyperfisik fisiknya. Ini sudah peta konsep semua yang ada di fisika. Misalkan Anda lihat relativity, nanti akan dijabarkan. Ya memang ini tidak masih kurang lengkap ya. Artinya masih belum ada kaitan antar konsep ini apa. Kemudian nanti ini semua sudah dijabarkan. Nah, ini masih belum ada berarti yang mampu membuat konsep fisika secara menyeluruh. Nah, bisa jadi judul penelitian ini ya. Pak, saya mau mengembangkan peta konsep untuk kelas 10 sampai kelas 12. Belum ada ini. Ya. Jadi bisa dikembangkan. Karena kalau kita bicara tentang konsep di fisika itu pada dasarnya dia saling terkait. Kenapa siswa itu butuh pemahaman konsep yang baik? Urutannya adalah ketika mereka sudah paham konsep, mereka harus tahu keterkaitan antar konsep. Jangan cuma paham konsep seperti itu aja, tapi harus tahu keterkaitan antar konsep. Kalau Anda meneliti atau mencari tahu atau tertarik tentang kemampuan pemecahan masalah, maka di situ nanti akan Anda temukan sebenarnya permasalahan seperti apa yang tergolong permasalahan gitu ya. Maksudnya gini, kadang itu banyak mahasiswa yang beranggapan soal itulah yang dimaksud dengan permasalahan. Nah, tapi itu permasalahan yang sepele gitu ya. Sedangkan untuk problem solving skill, kemampuan pemecahan masalah, itu kan termasuk HOTS ya, high order thinking skill. Ya, bagaimana bisa mencapai ke high order thinking skill? Ya, harus ada permasalahan. Pertanyaan berikutnya, permasalahannya harus seperti apa? Nah, kalau Anda ingin melatihkan pemahaman konsep, melatihkan kemampuan pemecahan masalah, maka masalahnya itu harus melibatkan banyak konsep di fisika. Jadi tidak bisa, oh ini sudah HOTS Pak, ya konsep yang digunakan gaya apung. Ya, tidak bisa cukup seperti itu misalkan. Oh, kemudian kalau misalkan materinya itu tentang fluida dinamis, saya buat soal mana ya? Sebentar. Ya, misalkan di sini mau menguji permasalahan tentang fluida dinamis. Salah satu contoh fluida dinamis itu kan ada bak bocor gitu ya. Ada bak yang bocor. Nah, pulpennya habis nih. Misalkan ada bak bocor ya. Ini ada bak, kemudian kan kalau bocor dia akan ada air yang mengalir gitu ya. Ya kalau seperti ini kan standar ya. Standar.
Nah, kalau misalkan mau dibuat rumit, lebih naik lagi tingkatnya, bisa dibuat aliran airnya seperti ini. Nah, ini kan eh, ada fluida dinamis, ada gerak parabola, dan nanti yang ditanyakan bisa energi kinetiknya. Nah, maka itu sudah melibatkan banyak konsep gitu ya. Lebih dari satu konsep. Misalkan kalau contohnya lain adalah ada peternak, nah lebih aplikatif, ada peternak melihara ayam jenis ini, ukur umur segini, kemudian daya listrik rumahnya seperti ini, berapakah biaya yang dihabiskan untuk menghangatkan anak ayam. Nah, mahasiswa perlu tahu, oh anak ayam itu hangatnya berapa. Kalau 100 Celcius, ya jadi ayam goreng gitu ya. Kalau lebih dari 100, ayam bakar. Nah, kalau mau dihangatkan ini harus berapa? Berapa derajat Celcius? Berapa energi listrik yang digunakan? Kalau ada energi listrik, berarti nanti ke daya, ada rangkaian listrik, kemudian ada seri paralel, wah itu problem. Nah, itu nanti sebenarnya peta konsep dasarnya di situ. Mematangkan keterkaitan antar konsep. Tapi memang kalau peta konsep itu disajikan secara apa adanya, diberikan gitu aja ya, langsung ada. Ya siswa cuma baca, cuma lihat. Ya sama kayak Mas Ivan paling cuma dilihat, oh gitu. Oh sulit. Oh tutup lagi. Oh seru nih kayaknya. Nah, tapi kalau peta konsep itu mungkin dibuat lebih interaktif atau lebih menarik, nah itu jadi siswa itu bisa paham gitu ya. Kalau misalkan peta konsep ingin mengaitkan dengan konsep yang lain, kan nggak mungkin dalam satu lembar, satu halaman gitu ya, itu pasti akan sangat banyak. Bisa diakali gitu ya, misalkan tentang kalau dilihat misalkan listrik ya, listrik. Karena topiknya listrik arus searah, dan bab berikutnya adalah listrik AC, itu di bab yang berbeda, maka untuk peta konsep listrik arus searah, ada cabang untuk listrik arus bolak-balik atau AC. Kemudian diberi keterangan, lihat pada bab sekian. Nah, itu nanti bersambung, peta konsep yang bersambung, tapi tetap continue. Artinya siswa tahu. Atau bahkan misalkan kalau tentang Archimedes yang di kelas 11, kemudian itu juga tentang ada kedudukan benda di dalam fluida. Nah, ini menggunakan hukum Newton. Nah, lihat kembali hukum Newton pada materi kelas 10. Itu siswa itu jadi tahu, oh ternyata fisika yang dulu saya pelajari masih digunakan untuk sekarang. Nah, akhirnya mereka nggak gampang untuk melupakan gitu ya. Nggak apa-apa, biar susah move on dari fisika gitu. Oh iya, ternyata yang akhirnya kalau yang biasanya kelas 10, kelas 11 bukunya sudah dipertimbangkan gitu ya. Ditimbangkan di loaan gitu ya. Nah, akhirnya mikir-mikir lagi, wah ini masih saya pakai. Nah, oke, itu permasalahan, realita dan manfaat. Dari situ harusnya ada inovasi gitu ya. Nanti saya harap di bahan ajar yang dikembangkan itu ada inovasinya. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Cukup? Oke, karena tidak ada pertanyaan maka saya yang bertanya ya. Oke, nanti silakan diselesaikan portofolio tentang peta konsep yang tadi disampaikan, ditambahi. Anda cari rujukan-rujukan lain ya, dan ditambahkan satu lagi ya, tentang mind map. Peta konsep dan mind map. Nah, mind map itu apa? Kalau mind map itu peta pikir, Pak. Ya, itu Indonesianya gitu ya. Bedanya apa dengan peta konsep? Apakah sama? Ataukah berbeda? Ya. Nah, nanti silakan ditambahi lagi. Nanti minggu depan silakan disajikan mind map. Dan nanti Anda boleh, oh saya tidak suka peta konsep Pak, saya nanti di bahan ajar mau pakai mind map. Boleh. Dan jangan lupa di portofolio yang minggu ini harus dilengkapi dengan
peta konsep sesuai materinya masing-masing. Jadi misalkan di sini Mas Musli ambil materi apa Mas Musli? Sepertinya dinamika rotasi, Pak. Dinamika rotasi. Maka harus ada peta konsep dinamika rotasi. Dan di sini saya lihat untuk pembagian materinya ada yang sama ya Mas Yan ya. Ini apakah sudah diputuskan? Saya kemarin double Pak materinya, tapi sudah saya bicarakan sama yang topiknya sama, jadi saya ganti. Oke, kalau gitu ini semua sudah mengisi form ya untuk pemilihan materi ya. Sudah, Pak. Ini Mbak Nelly hukum Pascal ya. Benar Mbak Nelly? Benar ya? Mbak Dwi Sri, perpindahan kalor. Benar Mbak Dwi Sri? Hadir Mbak Dwi Sri? Saya konfirmasi lagi nih untuk materinya. Mbak Dwi Sri belum hadir. Oke, Mas Fauzan. Mbak Virus? Ya, Pak. Konsep usaha ya? Oke, Pak. Kemudian Mas Hamam. Ini belum ada suaranya. Mbak Zulfati Zahro? Iya, Bapak. Vektor benar ya? Sudah ya? Iya, Bapak. Kemudian Mbak Trina Davis, yang mana Mbak? Oh, gelombang bunyi. Iya Pak, yang gelombang bunyi. Dan ada Mbak Nelly tadi sudah. Mbak Tarisa. Mbak Tarisa pemanasan global. Pemanasan global. Baik, Mbak Meliska. Iya, Pak. Mbak Vanessa, ada Mbak Trina Davis. Saya, Pak. Oh, ada Mbak Vanessa, silakan. Iya. Ini benar ya alat Iya, optik ya? Pak, alat-alat optik. Kemudian ada Mbak Trina Davis. Tadi Pak sudah itu gelombang bunyi. Oh iya. Mbak Dewi Fajar. Iya Pak, yang kecepatan konstan. Oke. Biar tidak berubah-ubah responnya, saya tutup dulu ya. Ini pengumpulan. Mbak Anissa Muna. Oke, gerak melingkar. Mbak Deborah, gerak lurus. Iya Pak, benar. Gerak lurus ya. Mbak Delila, hukum utama hidrostatis. Benar, Bapak. Mbak Dewi Fajar ini yang gerak lurus ini ya? Iya Pak, yang gerak lurus. Mbak Dwi Sri, perpindahan kalor. Mbak Dewi Sri, Dwi Sri, nggak hadir ya? Mbak Frida. Ya benar Pak, yang hukum tentang gravitasi. Ya, ini yang Mbak Nelly sudah.
Ya, jadi materinya sudah fix ya, silakan dikembangkan sesuai peta konsepnya ini. Nanti ini sudah saya share ya, ini sudah bisa akses Mas Ivan ya. Nanti yang belum bisa akses sepertinya bisa melalui si Pejar. Baik, ada pertanyaan? Permisi Pak, Silakan Mas Musli. saya belum ngisi di formnya Pak. Oh, belum ngisi. Milih apa Mas? Oh, Saya kesetimbangan. Isi dulu Mas, karena ini topiknya beda dengan bab ya. Jadi sudah saya pecah-pecah menjadi yang kecil lah. Kan kalau Anda membuat satu bab penuh akhirnya ya sudah seperti skripsi akhirnya nanti ya. Nanti silakan diakses Google Form-nya ya. Saya tunggu Mas Musli nanti agar tugas peta konsepnya sudah sesuai. Nanti berikutnya akan ya pada topik yang sama, sehingga nyicil peta konsep, nyicilan nanti di akhir ya bisa menjadi bahan ajar. Ada lagi Mas Musli? Sudah Pak. Yang lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan ditindaklanjuti tugas yang tadi, peta konsep versus mind map ya. Kemudian Anda juga harus membuat peta konsep sesuai dengan topik. Boleh peta konsep, boleh mind map ya. Kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, bisa menghasilkan ide-ide inovatif, membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.